kita, yaitu ada Ibu Dra. Eni Widiarti YR ya. Beliau ini adalah guru SMK Negeri 2 Sungai Liat yang akan menyampaikan materinya tentang mengembangkan kesadaran karir siswa SMK di masa new normal dengan mata pelajaran bimbingan dan konselingnya. Sekarang ibunya sudah ada di depan aku nih Sahabat Kreatif ya. Kita langsung sapa aja. Selamat pagi Ibu Eni. Selamat pagi Mbak Mika. Ya. Gimana kabarnya Ibu pada pagi hari ini, sehat ya? Baik, sehat. Ya. Oke deh, gimana Ibu? Udah siap untuk menyampaikan materinya untuk pagi hari ini? Ya, mudah-mudahan siap. Harus siap dong Bu ya. Ya. Oke deh, silakan Ibu Eni untuk waktunya, saya persilakan. Ya. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya, khususnya anak-anak SMK yang pada saat ini bersama saya. Tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Mika dari RRI Sungai Liat. Materi pagi hari ini adalah mengembangkan kesadaran karir siswa SMK ya. Mengembangkan kesadaran karir. Istilah karir itu adalah yang biasa kalian dengar, itu biasanya sama dengan pekerjaan ya, dunia pekerjaan. Jadi ketika kalian memasuki SMK tentunya harus merasa bahwa nanti setelah lulus dari SMK harus memang memiliki keterampilan untuk bekerja. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu ingin sedikit menjelaskan tentang tujuan dari bimbingan konseling karir di sekolah. Ada banyak ini ya, ada 7. Salah satunya, 1, memiliki pemahaman diri. Memiliki pemahaman diri mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi kerja. 2, memiliki pemahaman diri, kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. 3, memiliki relevansi kompetensi belajar atau kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan di bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya di masa depan. Jadi sementara itu dulu yang saya bahas. Ibu akan jelaskan bagaimana kalian harus memahami relevansi kompetensi belajar. Kalau misalkan sekarang anak-anak sedang mengambil jurusan multimedia, itu harus tentunya awalnya berasal dari minat kalian yang miliki. Memang saya ingin memasuki jurusan multimedia. Kemudian ada rencana ke depannya setelah lulus saya akan bekerja di mana. Tentunya harus ada relevansi yang seharusnya, walaupun pada dasarnya kenyataannya setelah lulus tidak sesuai dengan kompetensi yang kalian punya dengan dunia kerja yang kalian miliki. Kemudian memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan atau persyaratan yang dituntut, lingkungan sosiopsikologis pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Jadi juga sudah harus mulai dari sekarang dipikirkan ketika kalian mengambil jurusan, kebetulan di SMK 2 ada teknik pengelasan, ada TKPI, NKPI, multimedia, administrasi perkantoran. Jadi harus nantinya ketika akan membangun, menciptakan keinginan untuk memasuki dunia kerja harus dipahami tentang sesuai dengan pendidikan yang diperoleh selama di SMK. Karena nanti kalau tidak sesuai dengan kompetensi mungkin ya mengharuskan untuk belajar kembali. Selanjutnya, memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Jadi diharapkan anak-anak ketika memutuskan belajar di SMK juga harus berani mengambil keputusan karir. Pekerjaan apa nanti yang akan saya jalani setelah lulus dari SMK. Dan ini memang materi ini sebetulnya dikhususkan untuk kelas 12 ya, yang mana untuk persiapan karir ke depannya. Karena ketika memutuskan untuk masuk di SMK, itu harapannya setelah lulus memiliki keterampilan sehingga
mampu memasuki dunia kerja. Oke, itu materi sementaranya ya Bu ya. Iya. Nah, ini juga kita mau ngajak ini murid-murid Ibu ataupun sahabat-sahabat kreatif lainnya yang pengen bergabung ya, boleh banget untuk bertanya-tanya langsung dengan Ibu Eni ini, yang dimana biasanya ini guru BK ini memang menjadi sasarannya siswa-siswa ya Bu ya, untuk curhat-curhat dan lain sebagainya. Iya. Ini boleh banget untuk WhatsApp kita di 0811 717 9222 ya. Nanti bakal langsung aku tanyain sama Ibu Eni nya ya. Nanti kalian boleh bertanya apa aja nggak Bu? Apa seputaran materi ini aja? Boleh bertanya yang tentang belajar ya, karena di bimbingan konseling itu ada 4 bidang: belajar, karir, sosial, dan pribadi. Jadi boleh. Jadi ya, boleh ya. senyampang mumpung ketemu Ibu Eni di Iya, bener sini, banget. ya. Dan juga buat kamu yang pengen lihat Ibu Eni ataupun ini murid-murid SMK Negeri 2 yang pengen udah rindu sama Ibu Eni ya. Kita ini sedang live streaming Ibu sekarang di Facebooknya Pro 2 Sungai Liat, yang dimana nama Facebooknya RRI Pro 2 Sungai Liat. Jadi kalian bisa langsung melihat muka ibu kalian. Mungkin rindu dengan Ibu Eni ya Ibu ya. Oke deh, kalau gitu sahabat kreatif ya, kita break dulu. Tentunya setelah ini kita akan lanjut lagi untuk materinya dari Ibu Eni. Jadi jangan kemana-mana, stay terus bareng-bareng aku di Belajar di RRI di 101,4 Pro 2 FM, Suara Kreativitas Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Pro 2 Kreatif. Suara Kreativitas. Oke, sahabat kreatif ya, lanjut lagi tentunya masih di Belajar di RRI dan juga dengan masih bersama dengan Ibu guru kita Ibu Eni. Masih semangat ya Bu ya? Oke, semangat. Harus dong ya. Oke, Ya. Ibu mungkin ada tambahan materinya, silakan Ibu. Ya, oke. Saya lanjutkan kembali ke kenapa sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak Mika tadi. Kenapa mengembangkan kesadaran karir siswa SMK? Kenapa siswa SMK perlu mengembangkan kesadaran karir? Karena kebanyakan yang saya jumpai ada beberapa siswa ketika saya tanya apa tujuan kamu masuk ke SMK, mereka kadang-kadang banyak jawaban. Ada yang karena temannya, ada yang tidak tahu, pokoknya saya mau sekolah. Nah, karena itu melalui materi pagi hari ini saya ingin mengingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian, ya khususnya yang di SMK, bahwa kalian perlu mengembangkan kesadaran karir. Jadi memiliki tujuan, nanti ketika saya memilih jurusan ini, saya nanti yang saya harus bangun bahwa yang ada sesuai dengan kompetensi yang akan saya pelajari di SMK ini, nanti pekerjaan yang akan saya inginkan itu ini itu sudah harus mulai dibangun sejak sekarang, sehingga nanti ketika lulus dari SMK memasuki dunia kerja itu sudah memang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan keinginannya. Jadi nanti pas, karena kalau memasuki dunia kerja situasinya dan kondisi dan situasi itu bertentangan dengan keadaan kondisi kita, itu istilahnya dengan satu keterpaksaan, nanti hasilnya kurang baik ya. Nah, kemudian anak-anak juga harus perlu mengetahui jenis-jenis pekerjaan. Jadi harus bisa mengenal ya, mengenal jenis-jenis pekerjaan yang mungkin nanti akan dengan istilah lain harus eksploitasi karir ya. Pengetahuan awal tersebut akan menjadi batu loncatan dalam persiapan karir untuk memilih karir dan pencapaian karir seseorang. Jadi siswa-siswa sekalian harus mulai dari sekarang sudah membangun kesadaran, mengembangkan kesadaran karir. Jadi mencari informasi juga boleh. Informasi itu kita dapatkan dari mana saja.
tentang karir, boleh dari orang-orang terdekat kita, misalkan orang tua kita, teman kita, bapak ibu guru di sekolah, ya, melalui event-event tertentu, bursa kerja. Nah, jadi bisa memperoleh tentang informasi karir. Oke, baik Ibu, mohon maaf kita cut sebentar karena di sini kita sudah terhubung bersama reporter kita yang akan menyampaikan laporannya terkait situasional terkini ya. Oke, kita iya, jeda sebentar. boleh. Oke, baik, silakan rekan Sari. Iya, baik Mika dan juga Sobat Kreatif, pendengar di mana saja Anda berada saat ini dari gedung DPRD Kabupaten Bangka, pendengar saya melaporkan bahwa kondisi saat ini sedang berlangsung untuk kegiatan demo dari kalangan petani singkong yang rencananya dalam kegiatan ini akan melibatkan hampir 1.000 lebih massa yang tergabung dari 10 kelompok tani yang ada di desa, diantaranya Kayu Besi, Puding Besar, Labu, Nibung, Tanah Bawah, kemudian juga Desa Saing, Kota Waringin, Neknang, dan Desa Z. Dan pendengar, namun saat ini kondisinya masih menantikan, apakah masih menantikan dari koordinatornya atau seperti apa, namun yang pasti dari 900 tersebut saat ini baru sekitar 30-an masa yang sudah berada di gedung DPRD Bangka ini. Dan pendengar, nampaknya memang mereka tidak seluruhnya disuruh masuk dan tidak ada orasi yang seperti demo aksi-aksi yang dilakukan sebelumnya, karena terlihat juga pengamanan yang lebih banyak daripada para massa tersebut sudah melakukan pengamanan gabungan baik dari tim kepolisian maupun Satpol PP. Dan nampaknya juga mereka sudah dilakukan pembinaan terlebih dahulu dan pendampingan dari tim kepolisian agar tidak melakukan hal-hal yang bisa menarik simpatik dari sejumlah masyarakat. Dan tentunya pendengar, di mana untuk para massa dari kalangan petani ini melakukan aksi unjuk rasanya, yaitu sehubungan dengan ada kekisruhan antara petani singkong rakyat dengan manajemen perusahaan PT Sinar Batu Rusa Prima sebagai mitra petani singkong di Kabupaten Bangka, yang meliputi sering buka tutupnya pabrik, kemudian pembatasan kuota penjualan petani KSR, harga yang tidak sesuai dengan harga singkong secara nasional, dan juga wacana perusahaan ingin menghapuskan program KSR dan indikasi permainan oknum perusahaan dalam penentuan kadar ACI. Dengan kondisi tersebutlah para petani tersebut untuk mencari keadilan di gedung DPRD Bangka ini. Dan pendengar, Sobat Kreatif, demikian kembali ke Mika di studio, saya melaporkan dari DPRD Bangka. Oke, terima kasih rekan Sari. Oke, Ibu, Ibu mau lanjut lagi dengan materinya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Mika. Kita akan lanjutkan kembali materi tentang mengembangkan kesadaran karir di SMK. Ya. Ada beberapa cara untuk menciptakan kesadaran karir untuk anak-anak, yaitu dengan cara memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada di sekitarnya. Yang tadi sudah saya bilang di depan, ada orang tua, saudara, kemudian bapak ibu guru atau guru BK di sekolah dan teman-teman, atau mungkin ada job fair tentang pameran, ya, tentang pameran itu. Jadi di situ kita dengan cara yang seperti itu akan anak-anak bisa menciptakan kesadaran karir di dalam dirinya sendiri dengan memperoleh banyak informasi tentang dunia kerja, karena kalau mereka tidak memiliki informasi itu, dia akan bingung. Saya ini lulusan multimedia, kira-kira nanti yang cocok dengan pekerjaan saya apa ya? Nah, tentunya mulai dari sekarang juga dibangun untuk kesadarannya tentang karirnya, dibantu nanti kan ketika Bapak Ibu guru BK di sekolah memberikan layanan informasi di dalam kelas. Jadi bisa membantu untuk mengembangkan kesadaran karir siswa di masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan masa yang sekarang ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa tatap muka dengan anak-anak. Juga sudah rindu nih sama anak-anak didik kita, Mbak. Ya.
Oke, udah selesai Ibu materinya? Ya, oke, sampai di situ saja mungkin. Oke deh, baik sahabat kreatif, ini juga udah ada yang bertanya Bu, tapi nanti kita jawab setelah ini ya Bu ya, setelah Oke. kita akan puterin beberapa lagu dulu. Nah ini juga buat sahabat kreatif ataupun buat anak murid Ibu Eni ya, ini mana memang pelayaran ini mungkin banyak ya Bu ya siswanya ya Bu ya. Ya. Nah ini boleh bertanya langsung nih sama ibunya, kalau misalnya tatap muka langsung agak-agak takut sama Ibu Eni, boleh langsung WA ya. Kalau nggak mau disebutin namanya nggak apa-apa, nanti nggak akan aku sebutin namanya. Nah kalian boleh bergabung di WhatsApp-nya Pro2 di 0811717922 dan juga kita sedang live streaming di Facebooknya Pro2 di RRI Pro2 Sungai. Yang pengen lihat Ibu Eni, yang pengen lihat aku nggak usah lihat aku, nggak apa-apa. Oke deh kalau gitu sahabat kreatif ya, nanti aku bakal balik lagi, dan yang udah nanya nanti pertanyaan kamu bakal aku tanyain langsung nanti sama ibunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng-bareng sama aku terus di Belajar di RRI 101,4 Pro2 FM, suara kreativitas. Pro2 Kreatif. Suara kreativitas. 101,4 Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, masih bareng-bareng sama aku dan juga Bu Eni ya. Masih di Belajar di RRI nih, sahabat kreatif ya. Bu Eni, masih semangat? Semangat. Iya. Oke deh, mungkin Ibu mau ini menjawab pertanyaan atau mau menambahkan materi lagi Ibu? Mungkin sambil sambil jalan ya, sambil Bu. jalan ya, boleh untuk pertanyaannya dibacakan. Oke, ini saya bacain dulu ya Bu ya. Ini ada pertanyaan dari 0813777 sekian-sekian. Nah, katanya ini ini bukan ini Bu, salah. Mohon maaf. Ini katanya pagi Mbak Mika. Iya, pagi Ibu Eni. Pagi juga. Kayaknya selamat sudah siang, Iya, Mbak. ini Ya. sudah siang ya. Ini katanya apa saja yang harus disiapkan jika jurusan yang saya ambil di SMK nggak sama dengan kemauan saya. Terus maklum waktu waktu masuk SMK faktor biaya, yang penting negeri katanya. Dan dari alumni SMK 2 Sungai Liat Maulana, ini alumni ini Bu, mungkin. Oh iya. Oke. Ya. Jadi garis besarnya ini apa yang harus disiapkan jika jurusan yang diambil di SMK itu nggak sama dengan kemauan. Ibaratnya dia itu nggak mau jurusan itu, tapi memang nggak mau di SMK kali ya Bu ya. Ini tapi dengan kemauan saya, maklum waktu masuk SMK faktor biaya, yang penting negeri katanya. Ya. Oke, terima kasih untuk Maulana ya, alumni yang sudah berpartisipasi dalam acara hari ini. Apa yang harus dipersiapkan ketika tidak sesuai dengan kemauannya? Ya, kalian Maulana sudah 3 tahun belajar di SMK dan sudah lulus, tentunya ada ilmu yang diperoleh atau keterampilan yang diperoleh selama belajar di SMK ya. Jadi sekarang mungkin bagi dia sekarang ini tidak sesuai dengan keinginannya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menggali kembali apa potensi yang kamu miliki, bakat, minat yang kamu miliki, kamu gali kembali, kemudian dikembangkan ya. Bagaimana cara mengembangkannya? Pelajari dulu kompetensi yang kamu punya. Kalau misalkan kemarin ambil di teknik pengelasan ya, ternyata bakatnya tidak di situ. Nah, seiring berjalannya waktu dan kedewasaan emosionalnya, dia bisa mau mulai mengenal pribadinya, dirinya sendiri, siapa saya sebenarnya dengan bakat, kemampuan. Nah, mungkin dengan cara mengenali itu, kamu nanti akan mengembangkan potensi yang kamu miliki untuk sebagai memasuki jenjang karir yang berikutnya. Mungkin itu jawabannya dari saya. Kalau misalnya kurang jelas nanti bisa WA secara berkelanjutan dengan Ibu, atau ke sekolah juga boleh, masih welcome. Walaupun udah alumni ya Bu ya. Iya. Oke deh Ibu, itu semoga yang Maulana membantu ya. Katanya kalau misalnya kurang jelas nanti bisa menghubungi Ibu Eni langsung. Oke deh Ibu, mungkin ada tambahan materinya? Ya, oke. Saya lanjut kembali Mbak, materinya tentang teknik dan aktivasi bimbingan karir dalam mengembangkan kesadaran karir ya. Di sini bimbingan karir itu merupakan proses membantu individu dalam memahami dan menerima diri sendiri, dan yang kedua
membantu memahami sekaligus menyesuaikan diri dengan dunia kerja nyata. Jadi itu menjadi tugas kita guru BK di sekolah, yaitu membantu individu dalam memahami dan menerima diri sendiri, ya. Jadi harus dalam layanan-layanan yang kita berikan itu kita memberikan arahan kepada siswa, membantu untuk mengenali siapa saya sebenarnya, ya, melalui bimbingan klasikal, layanan klasikal. Jadi kita bisa di sana kita bisa membantu. Nah, jadi yang terpenting dari materi pada pagi hari ini, siswa-siswa sekalian, anak-anak yang duduk di bangku SMK, mulai dari sekarang harus memiliki kesadaran untuk mengembangkan karir, ya. Harus mulai memikirkan, tidak hanya ya sekedar saya berangkat ke sekolah, saya atau masuk di SMK, tidak. Memang harus betul-betul ditekuni, apalagi di kelas 11 itu menjalankan ada program prakerin. Nah, di sana sekolah bekerja sama dengan DUDI, dunia usaha, dunia industri, disitulah kesempatan untuk mengembangkan ya kompetensi yang dimiliki sesuai dengan jurusan yang diambilnya, gitu. Oke, ini kita jawab pertanyaan lagi ya Ibu ya. Ini memang sudah pukul 10:47. Mungkin ini juga pertanyaan terakhir Ibu. Nanti langsung dirangkaikan dengan rangkuman aja. Nanti rangkuman dari materi hari ini itu seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aulia dari SMK Negeri 2 Sungai Liat. Saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan karir atau pekerjaan setelah lulus nanti? Oke, terima kasih. Apa yang harus dipersiapkan untuk karir atau pekerjaannya setelah lulus nanti? Ya, oke, terima kasih Nabila sudah bertanya. Yang harus dipersiapkan tentunya adalah selalu mengasah, selalu membekali diri dengan keterampilan-keterampilan yang sudah kamu peroleh selama duduk di bangku SMK sesuai dengan jurusan yang kamu peroleh. Tentunya tidak cukup hanya belajar di sekolah saja. Mungkin di luar kesempatan kamu juga perlu berlatih terus, perlu mengasah supaya, karena kan kalau di sekolah itu waktunya terbatas juga dengan bergantian dengan teman-temannya yang lainnya, ya. Jadi harus diasah terus walaupun tidak di sekolah, karena belajar itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di mana saja bisa belajar, ya. Itu ya Nabila. Iya, itu ya Nabila ya, semoga menjawab ya Bu. Kalau misalnya memang kita ngomongin karir atau pekerjaan seterusnya nanti kadang nggak ketebak ya Bu ya di ujungnya gitu ya. Karena kalau misalnya pengennya bekerja sebagai apa atau dapatnya sebagai apa ya Bu ya. Nah, jadi itu ya Nabila ya, semoga membantu. Nah, mungkin Ibu ini menyampaikan untuk rangkuman materinya pada pagi hari ini, silahkan. Ya, rangkuman materi mengembangkan kesadaran karir siswa. Tentunya yang pertama adalah siswa memahami betul ketika dia memilih salah satu jurusan di SMK. Yang kedua, dengan bantuan guru BK atau Bapak Ibu guru di sekolah akan memberikan satu motivasi yang nantinya untuk membekali dia pada saat sudah lulus SMK sehingga siap memasuki dunia pekerjaan. Syukur-syukur mampu menciptakan dunia kerja sendiri, ya. Jadi yang berikutnya adalah mengenali kompetensi yang dimilikinya, bakat, minat dan kemauannya, sehingga kalau sudah mengenali potensi, bakat, minat dan kemampuannya, maka akan dapat lebih tepat untuk menentukan karir, ke arah mana karir nanti selanjutnya. Ya, mungkin itu Mbak Mika. Oke, terima kasih Ibu untuk waktunya untuk sempat hadir tentunya ya di RRI kali ini, juga belajar di RRI. Nah, buat kamu yang udah nanya juga terima kasih banget. Oke deh kalau gitu Ibu, terima kasih, hati-hati di jalan, nanti semoga kita bertemu lagi ya Ibu. Iya. Oke deh kalau gitu sahabat kreatif, kita akhiri dulu belajar di RRI edisi Senin 10 Agustus 2020 bersama dengan guru kita Ibu Eni Widiarti ya, ini selaku guru BK di SMK Negeri 2 Sungai
Lihat. Oke deh kalau gitu sahabat kreatif ya, nanti kita lanjut lagi tentunya masih bareng-bareng sama aku, karena aku bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Karena setelah ini aku bakal ngajakin kamu kulineran ya, dimana siang-siang ini memang enaknya ngomongin kuliner. Oke deh kalau gitu stay tune terus bareng-bareng sama aku di Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru.